Hai, welcome to our channel yang menyajikan cerita terkini tentang kemarin, hari ini, dan esok. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menggelar pertemuan virtual dengan Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang, Kajiyama Hiroshi, pada Selasa 14 Juli 2020. Pertemuan ini turut didampingi oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Rudolf Alexander Alsman. Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang berniat menanamkan investasinya ke Indonesia di kawasan industri Batang, Jawa Tengah, sesuai dengan Perpres nomor 56 tahun 2018 dan sesuai Permen Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020. Pemerintah memastikan negara akan memberikan kemudahan berbisnis lewat Omnibus Law dan Labor Law bagi investor. Bukan hanya dari Jepang, penanaman modal di Indonesia juga berasal dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Cina. Jika investor asing berdatangan ke Indonesia dan memenuhi setiap lini di Indonesia, bagaimana nasib masyarakat dan ekonomi negara? Dengan klasifikasi jumlah investor di Indonesia mencapai 2,81 juta investor. Bursa Efek Indonesia mengatakan bahwa di tengah tren penurunan pasar akibat COVID-19, total investor pasar modal mengalami pertumbuhan 13% menjadi 2,81 juta investor hingga Mei 2020. Dari posisi 2,48 juta investor pasar modal di akhir tahun lalu yang terdiri dari investor saham, reksadana, dan obligasi. Sedangkan khusus untuk investor saham naik sebesar 8% dari tahun 2019 atau mencapai 1,19 juta investor saham berdasarkan Single Investor Identification per Mei 2020. Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan data perizinan terintegrasi secara elektronik mengatakan bahwa sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 668.228 perusahaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing yang terdaftar dengan rincian 642.309 perusahaan PMDN dan 25.919 perusahaan dalam rangka PMA. Sampai saat ini berdasarkan pasar dan pendapatan Indonesia, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari negara pendapatan menengah ke bawah menjadi negara pendapatan menengah ke atas per 1 Juli 2020. Hal ini didorong atas kenaikan pendapatan nasional bruto atau gross national income per kapita Indonesia menjadi 4.050 US dollar pada 2019. Pun pendapatan negara naik di mata Bank Dunia. Lalu ada apa dengan masyarakat Indonesia? Banyak investor yang masuk ke Indonesia, banyak pula pengangguran di Indonesia. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat jumlah pengangguran per Februari 2020 mencapai 6,88 juta orang. Bappenas memperkirakan tingkat pengangguran terbuka atau TPT menyentuh 8,1 hingga 9,2% dari posisi berkisar 5,28% pada 2019. Sebagai perbandingan, TPT 9,1% pernah dicapai pada 2007 dengan jumlah pengangguran 10 juta orang. Di akhir periode ke-1 Presiden Jokowi pada 2019 lalu, angka pengangguran turun menjadi 7,5 juta atau TPT 5,28%. Naiknya angka pengangguran ini terjadi seiring peningkatan angkatan kerja di Indonesia per Februari 2020 yang mencapai 137,91 juta orang atau naik 1,73 juta orang. Dari angka itu, jumlah orang yang bekerja naik 1,67 orang menjadi 131,03 juta orang di kuartal 1 2020. Dari tingkat pengangguran terbuka yang terekam oleh BPS per Februari 2020, porsi pendidikan SMK tetap terbanyak di angka 8,49%. Kedua disusul oleh SMA 6,77%, diploma 6,76%, universitas 5,73%, SMP 5,02% dan SD ke bawah 2,64%. Selama 1 tahun dari Februari 2019 ke Februari 2020,
BPS juga mencatat presentasi pekerja formal naik dari 42,73% menjadi 43,50%. Lalu untuk pekerja informal yang berusaha sendiri maupun pekerja bebas turun 0,77%. Dari 57,27% menjadi 56,50%. Meski turun tipis pada Februari 2020, angka ini belum mencerminkan dampak corona atau COVID-19 yang mulai terasa pada April 2020 dengan banyaknya masyarakat yang di-PHK berbagai sektor industri. Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas memproyeksikan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia pun diperkirakan akan menambah tingkat kemiskinan masyarakat Indonesia. Diperkirakan pada akhir 2020 jumlah kemiskinan akan bertambah 2 juta orang dibanding data September 2019. Badan Pusat Statistik BPS, kemiskinan dan ketimpangan sosial paling tinggi di Indonesia pada Maret 2020 berada di Jakarta. Suharyanto, Kepala BPS telah mencatat bahwa tingkat kemiskinan di DKI Jakarta naik 1,11%, yaitu dari 3,42% menjadi 4,53% pada bulan Maret 2020 lalu. Banyaknya pengangguran di Indonesia pun sebanding dengan jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada 2020 mencapai 98.902 orang. Dari data tersebut, TKA asal Cina menduduki peringkat pertama, yaitu 35.781 orang atau setara 36,17%. Disusul kemudian dengan Jepang 12.823 orang. Masih 7 juta rakyat kita anak-anak kita yang belum memiliki pekerjaan. Investor berdatangan, tenaga kerja asing melimpah, dan pengangguran di mana-mana. Lalu bagaimana peran pemerintah ataupun masyarakat Indonesia? Apa yang salah dengan kita? Tidak mampukah kita memenuhi sumber daya manusia yang berkompeten untuk menyambut investor dari luar? Apa yang salah dengan pendidikan di Indonesia? Sehingga Indonesia tak mampu menyiapkan sumber daya manusianya yang memiliki kemampuan untuk menyambut investor asing. Berikan tanggapanmu di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan komen serta subscribe bagi yang belum untuk terus mendukung channel ini agar terus berkembang.